warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Selamat datang di acara podcast Imawangi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali lagi pada acara podcast, tentunya dengan narasumber yang sangat informatif dan juga topik yang sangat menarik nih teman-teman. Oke, BTW podcast kali ini merupakan lanjutan dari episode 2 sebelumnya mengenai pembahasan seputar dunia perkuliahan nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum sempat nih nonton episode 2 bisa nonton terlebih dahulu ya di IG-nya Imawangi. Oke, sebelumnya kenalin, aku Rani Wulandari dari Prodi Ilmu Keperawatan 21 yang akan jadi moderator pada acara podcast pada siang hari ini. Dan tentunya yang paling spesial nih teman-teman, aku di sini nggak sendirian loh, karena akan ditemani oleh sosok yang sangat inspiratif. Nah, beliau ini juga merupakan bendara Imawangi tahun periode 2022 nih teman-teman. Nah, pada episode 3 podcast kali ini, kita akan ngobrol santai nih mengenai topik mengenal lebih lanjut dunia perkuliahan bersama dengan narasumber kita, Mbak Yunita. Halo Mbak Yunita, selamat siang. Halo Rani, selamat siang. Bagaimana nih kabarnya Mbak Yun? Alhamdulillah nih, baik. Gimana kamu kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih. Semoga Mbak Yunita sehat selalu ya. Amin. Oke Mbak Yun, sebelum kita lanjut nih, mungkin Mbak Yunita bisa perkenalan diri terlebih dahulu ya. Halo semuanya, kenalin aku Yunita dari program studi ilmu hukum angkatan 2020. Oke, keren banget ya teman-teman, anak hukum nih. BTW teman-teman, selain jadi bendahara umum Imawangi periode 2002, Mbak Yunita ini juga memiliki segudang prestasi dan juga aktif di berbagai kepanitiaan nih teman-teman. Dan yang terakhir kemarin pada tahun 2021, Mbak Yunita ini menjadi juara 3 pada acara esai kompetisi esai FK2H Law Fair. Wah, keren banget ya teman-teman, sangat inspiratif banget nih. Oke Mbak Yun, ngomong-ngomong soal program studi nih, kan di Universitas Jember sendiri itu ada 15 fakultas dan juga ada 104 program studi. Nah, dari Mbak Yunita ini, apakah ada alasan tertentu nih kenapa Mbak Yunita tertarik untuk mempelajari lebih lanjut nih dunia hukum? Oke, mungkin alasan tertentu sih ada 2 ya, untuk khususnya dari lingkungan dan juga dari keluarga. Pertama, dari lingkungan itu karena menurut sudut pandang aku, dunia hukum itu akan sangat berguna apabila ada masyarakat ataupun lingkungan sekitar aku yang tengah mengalami permasalahan utamanya dalam dunia hukum itu sendiri. Karena banyak sekali kan kita jumpai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum itu. Kemudian yang kedua, dari keluarga. Dari keluarga ini merupakan ada dorongan dari orang tua dan juga dari saudara aku guna menempuh studi lanjutan yakni sebagai sarjana hukum nantinya, begitu Ran. Oke Mbak Yun, berarti hukum ini sangat bermanfaat ya Mbak Yun untuk kedepannya kita nanti di masyarakat. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal menjadi sarjana nih Mbak Yun, kan kita dalam menjadi mahasiswa untuk menjadi seorang sarjana ataupun diploma nantinya, kita harus menyelesaikan nih namanya SKS. Nah, SKS ini kan dulu kalau kita masih sekolah SMA nih Mbak Yun, kan itu sering disebut sebagai mata pelajaran nih. Iya. Nah, kalau SKS itu kan seringnya di dalam satu semester itu kita ambil dalam bentuk KRS-an nih Mbak Yun. Mungkin di sini teman-teman, apalagi teman-teman maba masih belum paham nih Mbak Yun, sebenarnya SKS, KRS-an itu seperti apa sih? Oke, mungkin rada asing dengan 2 istilah itu. Iya, ya. bener banget Ini Mbak Yun. makanan apa atau minuman apa nih? Mungkin Iya. pikirannya gitu. Kalau SKS itu sendiri merupakan satuan kredit semester yang nantinya dibebankan di masing-masing mata kuliah yang akan kita ambil di semester berikutnya ataupun semester ini. Kemudian ada KRS. KRS itu merupakan pemilihan mata kuliah atau beban SKS yang akan kita ambil dalam semester yang berikutnya, begitu Ran. Oke Mbak, kalau di semester ini kan aku sendiri ada yang namanya IP, Iya. terus ada yang namanya IPS, IPK. Nah, sebenarnya perbedaan antara ketiganya itu apa sih Mbak? Mungkin tidak ada perbedaan yang terlalu menjadi pembeda di antara ketiganya itu ya, karena kalau IP itu merupakan bentuk nilai kita selama 1 semester kita menempuh perkuliahan. IP sendiri itu merupakan singkatan dari indeks prestasi. Kalau nilai kita selama 1 semester full itu namanya IPS atau indeks prestasi semester. Oke. Kalau kita di rata-rata dari semester 1 sampai semester yang akan kita ambil, contohnya aku mulai semester 1 sampai semester 3 itu namanya
indeks prestasi kumulatif gitu Ran. atau IPK. Iya. Berarti nanti kalau kita udah lulus nih kita bakalan dapet IPK itu ya Mbak? Iya, nanti IPK yang akan menjadi nilai akhir dari kelulusan kita itu sendiri. Oke Mbak, sangat informatif banget ya teman-teman. Oke, berarti Mbak Yunita sekarang kan udah menjalani 3 semester dan akan menempuh ke semester 4 nih Mbak Yun. Dulu flashback lagi nih Mbak, ke masa-masa Mbaknya maba. Pernah nggak sih Mbak Yunita ini mengalami permasalahan yang mungkin sering terjadi pada mahasiswa di Indonesia? Contohnya, pernah nggak sih Mbak Yunita ini merasa salah jurusan nih? Kalau aku pribadi sendiri dalam menentukan jurusan pastinya sudah mengalami pertimbangan-pertimbangan sebelum aku memutuskan, sehingga aku pribadi tidak merasakan salah jurusan itu. Tapi kalau teman-teman sekitar aku itu banyak Ran, karena kalau dunia hukum itu merupakan dunia yang kita itu berkutat dengan teori dan peraturan perundang-undangan, dan tentunya tidak hanya satu ataupun dua peraturan perundang-undangan yang akan kita pelajari. Banyak sekali peraturan perundang-undangan yang ada di negara ini. Wih, gitu bener lah. banget Mbak. Ada UUD, Iya. undang-undang, ya itulah intinya banyak banget kan ya. Nah, menurut sudut pandang Mbak Yunita sendiri nih, melihat temen-temen yang merasa salah jurusan, apakah ada tips and trick nih Mbak supaya udah nggak bakal ngerasain itu lagi gitu? Kalau menurut dari pengalaman teman-teman aku nih, ada dua yang pasti mereka alamin untuk menyelesaikan permasalahan yang salah jurusan itu. Pertama, yakni mereka berganti jurusan ke jurusan yang lain dengan mengikuti seleksi perguruan tinggi, dan tentunya nanti akan mengalami beberapa tahapan seperti SBMPTN, kemudian ada mandiri ataupun bentuk-bentuk lain dalam seleksi perguruan tinggi itu sendiri. Kemudian yang kedua, mereka itu menjalankan jurusan mereka sampai akhirnya tuntas karena mereka merasa itu merupakan bentuk tanggung jawab mereka sebagai anak kepada orang tua, sehingga mereka menuntaskan jurusan yang mereka ambil sebagai bentuk apresiasi gitu sebagai anak untuk orang tua. Wih, bener banget Mbak Yun. Kan kita dalam mengambil jurusan nih teman-teman, tentunya kan banyak pertimbangan. Nggak melulu ikut-ikutan temen nih. Jadinya harus sesuai dengan keinginan dan passion kita nih teman-teman. Oke Mbak Yun, ini kan rencananya dengar-dengar di Universitas Jember sendiri perkuliahan akan dilaksanakan secara hibrid gini Mbak Yun ya. Menurut sudut pandang Mbak Yunta sendiri mengenai kebijakan tersebut seperti apa sih? Kalau menurut aku pribadi, perkuliahan secara hybrid itu merupakan memiliki dua dampak yang aku pribadi sendiri rasakan ya. Pertama itu secara positif dan negatif. Yang positifnya kita lebih bisa men-challenge diri kita untuk disiplin secara waktu, karena kita harus membagi waktu kita untuk kegiatan perkuliahan dan kegiatan di luar perkuliahan. Ya, seperti organisasi, Ya. ikut lomba-lomba kayak gitu ya Mbak ya. Ya, betul banget. Kemudian yang kedua itu dampak negatifnya, kalau perkuliahan secara hybrid kita kan harus ke Jember nih. Iya, bener kita banget. harus berpindah tempat dari Tatap muka secara langsung. tatap muka secara langsung, kita bertemu dosen, kita belajar di kelas, sehingga belajar kita itu kurang fleksibel dan kurang efisien menurut aku gitu Ran. Oke, kalau bisa milih nih Mbak Yun ya. Mbak Yunita ini tim online atau tim offline nih? Aku menyerahkan kepada keputusan fakultas nih Ran. Oke, jawabannya sangat aman ya Mbak Yun ya. Oke, melihat dari CV yang udah aku baca kemarin, Mbak Yunita ini selain aktif organisasi, juga aktif mengikuti lomba-lomba nih. Tentunya punya segudang prestasi nih Mbak Yun ya, sangat keren banget nih. Nah, pernah nggak sih Mbak Yunita ini merasa bosen akan dunia perkuliahan dan juga dunia-dunia organisasi, terus sampai akhirnya Mbak Yunita ini berada pada tahap burnout akademik? Kalau bosen atau jenuh itu pasti kita alami sebagai mahasiswa, apalagi kita dengan disibukkan dengan kegiatan ataupun rutinitas yang baru kita alamin sebagai mahasiswa ini kan. Iya, benar banget Mbak Yun. Kalau menurut sudut pandang aku, untuk mengatasi hal tersebut itu mungkin kalian bisa take a rest, kalian bisa mengambil jeda waktu untuk kalian me time ataupun menghabiskan waktu sendiri. Dengan itu kalian bisa merenungi apa sih yang udah kalian lakuin, apa yang udah kalian capai, dan apa yang mau kalian tuju, sehingga
gerak kalian ataupun langkah kalian itu terarah gitu selanjutnya begitu Ran. Oke Mbak, bener banget ya. Berarti kita bisa healing dulu nih, Iya, ngopi-ngopi. betul Kan kita bisa berjalan. Sementing kita nggak berhenti nih untuk mengejar apa yang kita tuju dari awal. Nah, ngomong-ngomong soal burnout akademik lagi nih Mbak Yun ya. Sebenarnya permasalahan yang sering terjadi di mahasiswa itu bukan hanya burnout akademik, tapi juga ada yang namanya toxic productivity. Pasti Mbak Yunita udah nggak asing nih sama istilah tersebut. Nah, menurut pandangan Mbak Yunita sendiri, toxic productivity menurut versi Mbak Yunita itu seperti apa sih? Kalau menurut versi pribadiku ya, kalau toxic productivity itu membandingkan diri kita dengan orang lain, di mana kemampuan yang udah kita miliki itu dibandingkan dengan kemampuan dan capaian yang dimiliki oleh orang lain gitu Rani. Oke Mbak Yun, lalu ketika Mbak Yunita mengalami hal tersebut, kira-kira gimana sih cara kita mengontrol hal tersebut supaya nggak berlarut-larut, supaya nggak ada efek negatif untuk perkuliahan selanjutnya? Kalau untuk mengontrol sih aku masih belajar ya, karena aku juga mengalami hal tersebut nih. Dari pengalaman pribadi aku, itu mungkin kalian bisa melihat diri kalian di masa lalu dengan kemampuan yang udah kalian dapatkan di masa kini, sehingga kalian tidak hanya berpatokan dengan capaian atau kemampuan yang orang lain miliki nih, sehingga kalian juga bisa lebih fokus dengan apa yang mau kalian tuju, karena orang lain itu juga memiliki start atau garis awal, garis mulainya itu juga sudah berbeda dengan kalian. Tentunya tujuan yang mereka capai juga berbeda gitu Ran. Oke Mbak, berarti setiap orang itu pasti punya jalannya masing-masing untuk mencapai kesuksesannya itu sendiri ya. Oke Mbak, mungkin last question dari aku untuk mengakhiri bincang kita pada siang hari ini. Ada nggak sih Mbak tips and trick supaya kita bisa survive, supaya kita jadi mahasiswa prestasi, apalagi di masa-masa pandemi seperti saat ini? Oke, mungkin tipsnya singkat aja nih, karena kita juga keterbatasan waktu juga. Kalian memperluas relasi, memperluas pertemanan kalian, be humble juga, kalian memperluas sudut pandang kalian atau open minded. Oke, bener banget ya Mbak Yun. Berarti note ya teman-teman, kita harus perbanyak relasi, be humble, dan juga open minded nih. Oke Mbak Yun, mungkin udah sekitar 15 menitan nih kita bincang pada siang hari ini. Terima kasih loh Mbak Yun udah mau sharing-sharing nih dengan kita tentang dunia perkuliahan yang tentunya sangat berguna khususnya untuk aku nih yang baru masuk semester 2. Oke, terima kasih juga nih aku udah diundang sebagai narasumber dalam podcast ini. Iya Mbak Yunita keren banget loh teman-teman. Selain aktif organisasi, juga beliau ini memiliki segudang prestasi. Wajib dicontoh ya teman-teman. Oke, mungkin buat teman-teman nih yang masih kepo-kepo sama Mbak Yunita, boleh nih untuk nge-DM dan nge-follow IG-nya Mbak Yunita. DM di bawah ini ya teman-teman, jangan lupa follow guys. Oke, mungkin sekian podcast kita pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Aku Rani pamit undur diri. Sampai jumpa di acara podcast Imawangi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.